Jemaat yang terkasih, mari bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang didasarkan dari Matius 2 ayat 4 dan 5. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Saudara, Injil Matius menggambarkan peristiwa kelahiran Yesus sebagai seorang raja. Oleh karena itu, orang Majus yang menanti-nantikan munculnya bintang timur sebagai tanda lahirnya Mesias mencarinya di istana Herodes. Mereka pikir seorang raja pasti lahir dari sebuah istana yang megah. Sedangkan para ahli Taurat dan imam-imam kepala, mereka mempelajari Taurat dan tentu pernah mendengar tentang kabar bahwa Mesias akan lahir. Mereka tahu tapi tidak mau tahu. Orang Majus salah sangka, sehingga mereka mencari Yesus di tempat yang salah. Namun demikian, patut kita kagumi kegigihan orang-orang Majus ini dalam mencari Yesus. Mereka yang bukan orang-orang Yahudi justru secara bersungguh-sungguh berupaya untuk berjumpa dengan Yesus. Hal ini berbeda dengan para imam kepala dan ahli Taurat. Mereka ini adalah orang-orang yang mempelajari dengan sungguh, dengan baik, bahwa Mesias akan lahir di kota kecil Bethlehem di tanah Yudea. Namun demikian, Injil Matius tidak menunjukkan sama sekali bahwa mereka memiliki niat untuk pergi dan menjumpai Mesias yang ditunggu-tunggu itu. Jemaat yang terkasih, hal ini menjadi alat refleksi bagi kita, bahwa seringkali dalam kehidupan rohani kita menunjukkan bahwa kita menyatakan diri sebagai orang-orang yang menanti-nantikan kedatangannya. Kita juga menggeluti ayat-ayat Alkitab tentang hal itu. Namun seringkali sikap kita tidak menunjukkan jika kita sungguh menantikan kedatangan Yesus. Kita tidak bergegas untuk menjalani hidup di dalam terang Tuhan. Sebaliknya, kita hidup menurut kehendak kita sendiri. Oleh karena itu, pada masa-masa Advent ini, mari kita menunjukkan sikap hidup dalam penantian akan kedatangan Tuhan yang kedua. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk segala kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa, memohon hikmat dari-Mu, agar kami dapat menjalani kehidupan kami sehari-hari dengan bijaksana. Kami berdoa bagi segenap jemaat yang saat ini sedang sakit, juga bagi para adiwiswamu. Kami berdoa bagi jemaat yang saat ini sedang berjuang dalam menghadapi pergumulan hidup mereka. Kami juga berdoa bagi pemerintah dalam mengendalikan penyebaran virus corona dan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Ya Tuhan, inilah seru dan doa kami. Amin.